bahwa zaman yang kita jalani hari ini dipenuhi dengan fitnah. Berbagai macam model fitnah itu. Sampai hari ini tuh fitnah itu masuk ke rumah kita sebenarnya. Hatta pendeta pun masuk ke rumah kita. Gitu ya. Banyak sekali baik fitnah wanita yang sampai sekarang ini iklan chat saja pakai perempuan. Betul enggak? Kenapa sekarang ini petugas SPBU yang saya lihat itu di tempat kami ya di Lembang, di Bandung kebanyakan wanita. Kemudian kenapa para pekerja pabrik pun kebanyakan wanita? Apakah itu kebetulan? Tidak. Tidak ada di dunia ini yang namanya kebetulan. Sebenarnya fitnahnya luar biasa. Kita ini sedang berperang. Karena sengaja musuh-musuh Allah itu ingin melemahkan Islam. Maka para perempuannya digiring keluar. Agar mereka ihtilat, agar mereka tabaruj. Ya. Kemudian laki-lakinya dibiarkan nganggur. Agar hancur kehidupan umat Islam. Karena kalau mereka perangnya langsung membawa senjata, mereka sudah tahu diri. Tidak akan mampu. Maka berbagai cara mereka berbuat. Fitnah wanita nanti kita akan jelaskan. Fitnah wanita itu masuk dalam fitnah syahwat. Karena fitnah syahwat itu banyak. Ya. Kemudian jabatan, harta, ya, subhat, fitnah ateis. Sampai hari ini tuh agama dijadikan canda gurau, olok-olok. Bahkan sekarang ini sampai-sampai ukuran sukses itu dihitung dengan dunia. Kenapa? Katanya ahli sholat tidak menempati orang-orang yang terkaya di dunia. Sampai seperti itu. Ini sebenarnya pemikiran-pemikiran subhat ya. Ateis begitu gencar mereka mempropagandakan. Bahkan sampai masuk di kurikulum pendidikan. Jangan dikira ini bid'ah, kesyirikan. Sampai hari ini tuh kurikulum itu dibuat sedemikian rupa agar jangan lagi ada yang merasa Islam paling benar. Itu sengaja, ini bukan kebetulan. Ini disetting semuanya. Jadi kita ini berada di zaman yang betul-betul dahsyat sekali fitnahnya. Namun kita sebagai umat Islam tidak boleh mencela zaman. Ya, bukan zamannya yang salah. Jangan, nggak boleh. Kenapa? Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, la tasubu dahra, fa inna Allah huwa dahru. Janganlah kalian mencela zaman, karena Allah lah yang membuat zaman ini. Kayak kita mencela angin, kan tidak boleh. Mencela panas tidak boleh, mencela hujan tidak boleh, sampai mencela ketika kita dagang rugi itu tidak boleh. Mencela anak tidak boleh kan? Mencela istri, mencela suami itu mungkarat semuanya juga besar-besar. Ya. Jadi ini jangan disangka hanya fitnah itu yang disebut fitnah dajjal, fitnah duhaima, fitnah yang lain-lain itu bagian-bagian. Sebenarnya ini satu estafet, satu rangkaian gitu loh. Ya, jadi jangan dikira harta itu bukan fitnah. Nanti kita jelaskan. Jangan dikira ketampanan bukan fitnah. Jangan dikira kecantikan bukan fitnah. Semua karena memang hidup di dunia ini adalah ujian. Ujian. Mari kita jelaskan nanti. Ya. Jadi kita nggak boleh mencaci zaman. Oh, ini sudah zaman edan, katanya kan kayak gitu. Ini contoh saja gitu kan. Itu orang la haula wala quwata illa billah. Saya bilang ini nggak boleh berkata begitu. Saya tadi mencontohkan saja. Ya. Nggak boleh kayak gitu. Makanya Imam Syafi'i di dalam diwannya mengatakan begini. Naibu zamanana wal aibu minna.
Wa ma li jamanina aibun siwana. Karena itu diwan itu isinya syair semua. Kata Imam Syafi'i, kita mencela zaman, sedangkan aib itu ada pada diri kita. Tidak ada aib pada zaman kecuali kita. Jadi nggak boleh kita mencaci waktu, mencaci zaman. Karena banyak sekali pagi-pagi orang itu bisa murtad loh. Pagi-pagi hujan mau kerja, gerutu habis-habisan. Nah itu yang dikatakan sorenya beriman, paginya dalam keadaan murtad. Hari ini. Kenapa demikian? Karena lemahnya iman. Dagangannya rugi, marah-marah. Lemahnya iman dan ilmu. Beli mobil, rusak terus, marah-marah. Lemahnya iman sebenarnya. Bukan karena nggak tahu mobil. Karena orang pun yang jual kadang-kadang betul-betul nggak tahu, betul nggak? Namanya buatan manusia, betul nggak? Ya, orang baru dari bengkel seminggu juga ada yang masuk bengkel lagi. Nah, artinya seperti itu. Nah, baik. Kita ambil apa yang disebut dengan fitnah itu. Di sini dalam kitab ini ada 10 pembahasan makna dari fitnah. Namun saya akan sampaikan yang global saja sekitar 4 atau 5 saja. Ya, karena kalau saya bacakan kitab ini nanti waktunya mungkin hanya 5 lembar juga nggak akan sampai, waktunya keburu habis. Maka ini kita ringkas dari sini, ya. Jadi ini betul-betul membahas seluruh fitnah di buku ini, lengkap, gitu ya. Dan bagaimana manhaj yang benar ketika kita berhadapan dengan fitnah. Karena semua kita ini berhadapan, jangan dikira loh, kita ini aman-aman saja semua. Setan itu tidak pernah kenal kasihan. Jadi kalau kadang-kadang kayak gini ya, ada seorang ibu membolehkan anak perempuannya keluar sampai jam 9 malam. Berarti sebelum jam 9 setan nggak goda gitu. Betul kan? Banyak yang kayak gitu, betul nggak? Pulangnya jam 9 ya. Artinya dari misalkan berangkat jam 6, berarti 3 jam itu dianggap setan tidak menggoda. Kan begitu betul nganggapnya ya. Padahal setan itu luar biasa menggoda. Ya, lagi ngaji aja kan setan itu terus menggoda. Contohnya lagi ngaji itu ngobrol, bermajelis, itu lagi digoda setan. Iya, baik. Nggak usah bilang ibu-ibu ya, belum tentu ibu-ibu juga. Baik, kita ambil fitnah. Fitnah itu asalnya bahasa Arab. Ya. Secara bahasa itu ada 10 pengertian. Tapi yang paling terkenal adalah fitnah itu maknanya al-ihtibar, al-imtihan. Sebenarnya kembali kepada makna asal, yaitu adalah fitnah itu ujian untuk melihat mana yang benar imannya, mana yang pura-pura imannya. Makanya di dalam Tahdzibul Lughah dikatakan fatantu dahaba bil wal fiddati bin nari. Aku menguji emas dan perak dengan api. Maksudnya apa? Emas dan perak itu terlihat benarnya emas, bagusnya kualitas emas dan perak itu kalau dia sudah dibakar. Makanya kadang-kadang fitnah itu artinya juga membakar. Dan sebaliknya nanti kalau nggak mampu dia menahan fitnah, kembalinya ke neraka, bakal dibakar. Dan ini nggak sembarangan. Makanya Allah Ta'ala katakan dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu, apakah manusia mengira ayyutraku ayyaqulu amanna. Mereka ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman. Wahum la yuftanun, dan mereka tidak difitnah, tidak diuji. Walaqad fatanal ladina min qablihim, dan sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi generasi-generasi sebelum kita pun sama diuji. Makanya kata Allah sudah tahu sebenarnya disampaikan di sini, fal ya'lamanallahu alladina shadaqu wal ya'lamanal
kadibin. Sungguh dia mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi kalau nggak ada ujian, tenang aja. Giliran ada sedikit masalah, kolab. Kemudian berpaling, bahkan tidak sedikit yang berpaling ke belakang. Berarti dia tidak lurus. Jadi seperti itu hidup itu. Dan ini akan terus sampai kita mati. Hatta kita itu tatkala sakaratul maut masih berhadapan dengan fitnah. Makanya kan dikatakan man asa 'alaiha famata 'alaiha. Siapa yang hidup di atas itu mati akan seperti itu. Ini tolong diperhatikan. Jadi fitnah ini bukan hanya tatkala sadar saja. Kapanpun, karena memang setan itu sudah bersumpah kepada Allah akan menjerumuskan kita dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Tidak bisa digoda dengan syirik, digoda dengan bid'ah. Tidak bisa dengan bid'ah meremehkan sunnah. Makanya dikatakan di dalam buku ini tuh fitnah itu ada fitnah syahwat, itu berupa fitnah dunia, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah al-mahbubat, fitnah yang hal-hal yang dicintai, fitnah muhqiratid dzunub, meremehkan dosa. Kan cuma segitu. Dia mau berbus dengan riba, saya mah cuma segini, sedikit. Dia mah riba itu gini kan gitu. Kan banyak orang kayak gitu, betul nggak? Padahal nanti di akhirat kan sendiri-sendiri, nggak akan nanya orang lain, betul nggak? Jangankan dengan teman kita loh, ibu bapak kita juga bakal lari. Yauma ya'firul mar'u min. Ingat ke ibu bapak, ke anak, istri itu kalau sudah di surga. Sebelum itu nggak akan ada ingat. Jadi jangan nanti orang lain makan baju, nggak bisa. Nanti nafsi sendiri. Tolong saya, nggak bisa. Jadi jangan pernah. Makanya di sini itu fitnah. Orang lain dikomentari, dirinya tidak dipahami. Makanya salah satu sebab kebanyakan orang-orang bertauhid masuk neraka itu karena tentang hukukul ibad. Orang lain dikomen padahal dirinya juga harus dibetulin. Kan sekarang banyak kayak gitu, betul nggak? Makanya baru tadi malam saya karena keinian sama kawan-kawan, saya bikin status, ya udah bikin status saya. Saya pakai bahasa Arab sengaja. Kebanyakan ahlu tauhid masuk surga, di situ aksaru min ahli tauhid yadkhulun nar bisababi hukukul ibad. Sengaja saya tulis kayak gitu biar Pak dibaca. Karena banyak hari ini itu yang meremehkan hak orang. Orang lain dikomentari, dirinya juga belum tentu benar. Nah ini hati-hati. Makanya saya nggak mau. Maka kita ngaji tidak ada, cuman panitia ketika meminta saya bahas ini, Allah nggak usah nerka-nerka. Ini karena kejadian apa gitu, tidak usah. Karena memang ini bagian dari ilmu. Sampai saya katakan tadi, ulama nulis satu buku ini. Kalau mau dibahas dari A sampai Z ini boleh. Tapi harus dengerin dengan rapi. Kalau saya bacakan kitab ini. Cuman waktunya mungkin perlu daurah 2 hari 2 malam ini. Baru beres. Iya, betul nggak? Siap nggak? Nah, seperti itu gitu ya. Jadi ini jangan sampai ada yang menyangka, loh Ustadz, kok bahasa biasa kan keluarga. Ini juga pembahasan keluarga. Saya diminta sama panitia, Ustadz bahas masalah ini, insya Allah nanti. Yang penting kalau minta bahasan, disampaikan 3 hari sebelumnya. Supaya saya persiapan. Jangan saya mau berangkat, saya bahas ini ya. Itu nggak bisa kayak gitu. Ya. Orang Allah Ta'ala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Nah itu kan jelas, untuk besok aja harus diperhatikan dari hari ini. Antum mungkin ada guru di sini. Kan dalam guru itu harus ada promes, RPP, kota dan yang lain-lainnya. Betul nggak? Kenapa guru? Coba guru yang nggak pernah bikin kayak gitu gimana? Betul nggak? Datang ke kelas tuh ngelawak nanti. Betul nggak?
Datang pengawas nanya, mana Pak persiapannya? Oh lupa Pak. Anda sekolah lagi kan gitu. Nah sama seperti itu. Baik. Jadi fitnah ini kita akan jelaskan makna daripada fitnah itu 4 saja, ya. Yang pertama bermakna ujian, yang tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua bermakna membakar. Sebagaimana Allah firmankan, yaumahum 'alan nari yuftanun. Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka dibakar di atas api neraka. Kenapa? Karena orang yang tidak kuat dengan fitnah tempatnya neraka nanti. Karena kita diciptakan oleh Allah itu untuk diuji. Alladzi khalaqal khaira wasyarra fitnatan. Al-Anbiya. Yang telah menciptakan kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Makanya nanti yang lulus ujian baru masuk surga. Dan ini pujian itu ada pada diri kita, ada di hadapan kita. Maka jangan sekali-kali menuduh fitnah itu keluar. Mungkin saja istri antum, istri saya, kalau saya. Karena ini untuk saya sebenarnya. Jadi ketika saya sampaikan kajian itu lebih beratnya untuk saya. Karena orang yang ngomong itu 2 kali tanggung jawabnya di hadapan Allah. Daripada yang mendengarkan. Ya. Jadi bukan berarti anak sampaikan ini, anak udah selamat dari fitnah. Tidak. Ya. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman tentang orang-orang yang dibakar itu. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin, laki-laki dan perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat, falahum adabu jahannam, bagi mereka adalah adab jahannam, dan bagi mereka adab yang membakar. Jadi ayat ini kita tahu berkisah tentang raja yang zalim, yang mana ia membakar kaum mukminin dan mukminat di dalam sebuah parit. Tapi kan kalau mereka dibakar di situ lulus ujiannya, lebih memilih dibakar daripada ngikuti taubat. Akhirnya mereka masuk surga. Jadi fitnah itu bisa seperti itu artinya. Kemudian yang ketiga, makna fitnah itu bisa saja maknanya adalah syirik. Syirik bahasa Indonesia. Menyekutukan Allah. Kita sering mendengar wal fitnatu asyaddu minal qatl, kan gitu ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bukan fitnah nuduh, bukan fitnah menghina. Maksud di situ adalah al-kufru, kekufuran. Karena asbabun nuzul ayat ini tuh, makanya ketika kita berbicara Al-Quran tuh selengkap. Tahu sebabnya kenapa ayat ini turun. Ayat ini turun tatkala kaum beriman berperang di bulan-bulan haram, karena mereka terpaksa memerangi orang-orang kafir. Mereka mengolok-olok, maka Allah turunkan ayat ini. Kekufuran, kesyirikan itu lebih berat daripada dan perbuatan syirik itu juga fitnah. Syirik itu terjadi di mana-mana, di tengah kita sendiri. Apalagi sekarang banyak dikemas syiriknya dengan zodiak misalkan. Sebenarnya orang baca zodiak itu sama dengan mendatangi dukun, kata para ulama. Jadi kalau kita baca zodiak, baru baca saja 40 hari sholat kita nggak akan diterima. Cuman baca. Kayak ada acara TV yang kayak gitu, antum nonton. 40 hari antum tidak akan diterima sholatnya. Antum benerin, kufur antum. Keluar dari Islam masih antum sholat. Kan kata Nabi, man ata kahinan falam tuqbalahu arba'ina yauman. Dalam kurung sholat. Siapa datangi dukun, paranormal, atau orang yang ngaku bisa lihat yang gaib. Kafir ngaku orang bisa lihat gaib. Oh, saya tahu di situ ada jin, di situ ada jin. Kafir orang itu. Betul. Aduh, ini masalah fitnah, ini akidah ini. Hati-hati. Kan kata Nabi ayat berikut, hadis berikutnya, paman shadaqahu, barang siapa membenarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum ingin membahas masalah gini, buka Fathul Majid.
Ini penting ini, karena karakter terbaik yang kita tanamkan di pondok itu kepada anak-anak, jangan sampai anak-anak itu berbuat syirik dengan berbagai macamnya. Sekarang ini kan jadi tontonan yang kayak gitu, betul nggak? Ada acara-acara orang beriman tuh, sampai saya pernah dengar ada anak apa tuh film itu, Dewa Neptunus dan kayak gitu, SpongeBob kalau nggak salah. Saya kalau tahu ke rumah datang anak setel TV, entah kalau itu saya cabut. Saya jelasin ke anak, ini syirik, ini gini kayak gini. Tidak boleh orang beriman itu menyaksikan, apalagi menyaksikan, mensupport saja. Kayak antum ketika lihat ada orang mengolok-olok syariat, antum tontonin, ikutan ketawa, antum juga sama murtad itu. Ini fitnah syirik itu, makanya hati-hati. Makanya kita pelajari akidah dengan betul. Dibahas dalam kitab-kitab tauhid, ya. Makanya Allah Ta'ala firmankan dalam surat An-Nur ayat 3, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Hendaknya orang-orang yang menyelisihi dari perintahnya itu takut, tusibahum fitnah, mereka tertimpa fitnah. Fitnah di situ adalah kesyirikan. Jadi kalau orang sudah mulai menyimpang dari syariat, bakal terjerumus ke dalam kesyirikan. Au yusibahum adzabun alim, atau ia akan tertimpa dengan azab yang pedih. Maka ayat ini dalil para ulama, lihat di semua kitab tafsir, ketika orang menyelisih perintah Allah, yang mana perintah Allah yang utama adalah tauhid, maka akan dia terjerumus kepada kesyirikan. Dan setelah syirik, dia akan terkena azab alim. Karena orang yang syirik, kalau mati, dosanya tidak diampuni selama-lamanya. Innahu may yusyrik billah, kata Allah. Lihat surat Al-A'raf. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, Allah telah haramkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya neraka. Wa malidh dhalimin. Syirik merupakan dosa yang paling Allah benci. Jangankan syirik akbar, syirik kecil saja dosa yang paling Allah benci. Siapa yang pertama kali masuk neraka nanti itu? Pembaca Al-Quran, orang tukang sedekah, orang yang jihad di jalan Allah. 3 hadis sahih. Kenapa mereka masuk neraka duluan? Karena motif ketika beribadahnya ingin hanya sebutan dari manusia. Syirik itu fitnah luar biasa. Makanya hati-hati, jangan pernah mendekati perbuatan syirik. Sampai Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Tapi kalau orang tobat kan tidak. Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tapi kalau tadi itu ayat innallaha la yaghfiru, kalau dia syirik itu dibawa mati, maka tidak akan bahagia selama-lamanya. Bahkan mohon maaf, saya ditelepon, Ustadz, ini ibu sakarat dari kemarin, baru subuh lagi meninggal, jadi sehari semalam. Coba periksa itu Pak, di lemarinya ada apa. Biasanya orang-orang yang punya jimat itu matinya akan kesusahan, karena itu bentuk azab di dunia sebelum azab di akhirat. Yang punya apa, kalau saya itu baru tahu setelah berkawan dengan orang-orang dari Subang ya. Karena di Lembang dulu kita nggak kenal namanya susuk itu, apalagi susuk itu apa namanya nggak tahu lah. Karena saya pernah di Bentar itu membakar banyak sekali benda-benda, sampai ada ini katanya pecut generwo. Saya bilang dari mana ini gitu kan. Ada bola ini, ada benang ini, ada urutan Arab ini Pak, semua sihir saya bilang. Terus gimana nih Pak? Gimana Ustadz? Beli bensin, bakar. Saya bakar. Dulu tahun berapa lah, sekitar 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Saya diundang oleh ikhwah, Ustadz bisa ke sini enggak begini-begini. Dan itu betul. Orangnya masih ada susuk. Ustadz katanya ini masih ada tapi tidak dikeluarkan. Akhirnya dia seperti orang gila. Dan ancamannya dia tidak akan masuk surga. Hati-hati, karena itu benda-benda syirik yang ada pada orang tersebut.
Ini fitnah ini. Jadi jangan dianggap fitnah itu hanya kita tertarik dengan istri orang gitu ya. Itu mah yang kayak gitu juga fitnah besar. Orang kayak gitu kalau kita tertarik dengan istri yang sudah punya suami nggak akan masuk surga, hadisnya juga. Pelakor itu, pelakor apa? Kalau wanita apa namanya? Apa nama? Febinor. Itu nggak akan masuk surga, jelas hadisnya. Nggak sirik tetap karena itu merusak rumah tangga orang. Hadisnya sahih itu. Jadi jangan dikira itu perbuatan enteng itu. Hati-hati nanti kita bahas seperti itu. Sahih hadisnya. Makanya iblis itu sampai ketika ada orang yang bisa menghancurkan satu rumah tangga itu diberikan mahkota itu oleh iblis itu. Oleh setan yang diutus itu kalau bisa ngancurin rumah tangga orang itu sampai diberi hadiahnya mahkota. Karena saking dosanya luar biasa. Luar biasa, ini fitnah, hati-hati kita ini. Jadi kita ini tidak selamat sama. Yang namanya ketertarikan manusia, Pak. Betul nggak? Alhamdulillah di sini pakai hijab ngajinya, tapi saya di Bandung coba. Menor orang turun dari mobil semuanya. Saya juga manusia, Pak, betul nggak? Lah, saya sering berdoa saja kalau ngaji di sini, giliran ngaji di sini. Betul. Astagfirullah aja. Ini fitnah, ini luar biasa. Kadang ibu-ibu kayak gitu kan, kadang ibu-ibu mudanya itu kalau nanya kan tahu sendiri. Coba kan, yang seperti setengah-setengah seleb-seleb itu kan. Itu kalau ngaji dengan kayak gitu, saya juga bingung itu. Kadang ya Allah, sampai kawan saya itu dulu ya. Ustaz, hati-hati Ustaz. Ya insya Allah lah kita berdoa saja. Makanya jangan lupa dikir pagi petang saya bilang. Karena fitnahnya luar biasa Pak. Betul, ini saya alami sendiri. Jadi kalau di sini kan nggak terlihat pakai cadar, pakai ini. Orang di sana, orang turun dari mobil-mobil mewah. Coba bayangkan Pak. Kan make up-nya juga mungkin agak beda kan, betul nggak? La haula wala quwwata. Ya sampai itu fitnah ya. Jadi hati-hati ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian ini baru secara bahasa ini. Belum macam-macam fitnahnya. Karena insya Allah waktunya sampai 1:30 kan? Ya baik. Ustaz, nanti setelah ini baru pertanyaan boleh. Ini belum masuk ke fitnah syahwat subatnya belum. Baru ini pembahasan makna fitnah. Jadi dalam bahasa Arab itu seperti itu. Dalam agama itu makanya kalau kita belajar misalkan belajar akidah. Udkur al-aqidah lugatan wa istilahan. Jelaskan akidah itu secara bahasa dan secara istilah panjang itu. Dalam kamus ini begini, ini begini, maknanya begini, ini begini, seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar langsung saja kayak gitu. Jadi mohon maaf. Nah yang keempat, di antara makna fitnah itu kondisi yang menunjukkan ketidakstabilan. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor hadis 1844, tapi saya kadang lupa yang menyebutkan riwayatnya. Insya Allah hadisnya sahih semua. Jadi sebelum disampaikan ke antum, hadisnya sudah diperiksa dulu. Ya seperti itu. Taji'u fitnatun fayuraquku ba'duha ba'dah. Kata Nabi. Dan datanglah fitnah yang menjadikan fitnah sebelumnya terasa ringan dibandingkan fitnah setelahnya. Wa taji'ul fitnatu fayaqulul mu'min hadihi muhlikati thumma tankathifu wa taji'ul fitnatu fayaqulu al mu'minu hadihi. Ketika datang fitnah, orang-orang beriman berkata, inilah yang membinasakanku. Setelah hilang bencana tersebut, timbul pula fitnah yang lain, dan orang mukmin berkata, ini dan ini. Jadi ikhwas sekalian, kondisi yang tidak stabil seperti kebingungan yang dialami oleh seseorang juga disebut dengan fitnah. Makanya kenapa kita jangan mendalam-dalam belajar takdir. Maksudnya jangan dalam-dalam pengen, bukan belajarnya gitu ya. Pengen ngali-gali kan kayak gitu, betul nggak? Anak-anak juga kan kita jelaskan marotib takdir dan sebagainya. Sudah antum sampai sini, ini begini, nggak usah terlalu dalam nanya kayak gitu. Nanti tiba-tiba antum bisa terfitnah. Dan ini mohon maaf, saya cerita pengalaman saya sendiri. Setahun penuh lebih saya itu terkena fitnah masalah takdir.
Sampai saya pergi kemanapun saya bawa kitab namanya Al-Iman bil Qadha'i wal Qadar karya Dr. Sulaiman Al-Asqar. Itu di tahun 97, 98. 96, 97 saya guncang dengan takdir itu. Jadi makanya bisa jadi fitnah juga ketika kondisi tidak stabil tersebut. Maka saya sering nasihatkan ketika saya menjelaskan takdir, antum imani, antum yakin, dan tugas kita berusaha gitu saja. Anak-anak itu diam. Karena kalau terus berdalam-dalam masalah qadar ini bisa jadi gila, bisa terjerumus. Jadi dulu-dulu sekte-sekte kayak Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan Jahmiyah, Qaramita, dan yang lain-lain itu mereka itu juga berdalil sebenarnya. Wasil bin Atha itu sholatnya itu satu Quran bacanya. Ketika ketemu dengan doktrin dia, baru dia ruku. Kalau antum mau belajar, saya punya kitab namanya Sarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Imam Al-Lalikai. Gue berbicara masalah. Jadi itu kadang-kadang ketidakstabilan pun itu disebut fitnah. Makanya kalau orang lagi kacau pikirannya itu sedang terfitnah. Jangan kita istilahnya istilahnya dibiarkan tenang dulu kalau gitu. Karena kalau orang sedang seperti itu tidak stabil. Nantinya kalau ngomong kemana aja. Biarkan kalau sudah stabil baru dia diajak ngobrol seperti itu. Baik, itu fitnah secara bahasa. Sebenarnya ada banyak, saya sebutkan 4 saja. Sebenarnya ada 10 secara bahasa itu. Karena ini waktu ya, tidak merujuknya ke semua itu. Gitu ya. Kemudian macam-macam fitnah. Imam Ibnu Qayyim dalam Ighasatul Lahfan min masajid syaitan, beliau mengatakan macam-macam fitnah. Fitnah itu ada 3. Pertama, fitnah subhat, yakni semua perkara pemikiran yang menjadikan seseorang bisa ragu dalam akidahnya. Dan ini banyak sekali ya. Contoh misalkan subhat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang sampai ada bertanya begini, kalau Allah turun ke langit dunia, Allah nggak naik-naik dong. Kenapa? Karena dunia ini kan berputar, kan betul? Betul nggak? Sekarang kan kalau di kita subuh, kan di negeri di luar kita belum subuh, betul nggak? Dan hari ini kan di Saudi baru subuh, betul nggak? Bedanya 4 jam. Kalau gitu Allah nggak turun-turun dong, nggak naik-naik dong. Kan itu subhat, betul nggak? Maka kita jelaskan, Allah yang menciptakan alam ini, Allah itu tidak terikat dengan hukum buatannya. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Paham nggak? Nah itu subhat itu. Banyak orang yang kayak gitu. Ya. Seperti, kalau Allah mencintai ini, kenapa orang Islam dibuat miskin? Kan begitu. Itu subhat. Ya, nanti kita akan jelaskan. Contoh misalkan bid'ah juga. Dianggap hari ini tuh seolah-olah bid'ah itu yang paling benar. Karena banyak disukai manusia. Betul nggak? Nah, itu subhat. Padahal ahli bid'ah itu jangankan dapat syafaat Nabi. Di telaga Nabi saja nanti diusir. Jadi baru sampai telaga aja diusir oleh malaikat. Ketika Nabi mengatakan haluma, innahu qad badala, kata malaikat, akhirnya Nabi mengatakan syukon, menjauh. Itu ahli bidah. Jadi banyak sekali orang tergoda ini. Ya. Kemudian fitnah apa lagi? Fitnah dajjal. Ya. Dulu itu orang ibadah tenang, berakidah benar, betul nggak? Banyak ulama baik, tapi hari ini kan betul nggak? Sampai dalam pelajaran IPA saja dikatakan bahwa terjadinya minyak bumi itu akibat fosil jutaan miliaran tahun yang lalu. Jadi dinafikan adanya pencipta itu. Kalau seperti itu, kenapa di Arab Saudi lebih banyak minyaknya daripada di Indonesia? Padahal hutannya lebih lebat Saudi mah. Hutan paling pohonnya bisa dihitung lah kayak gitu. Tapi di sini kan begini maksud saya. Artinya fitnah subhat itu sudah dimasukin ke anak-anak kita. Sampai saja nyanyian saja sudah subhat. Meletus balon hijau, dar hatiku sangat kacau. Coba bayangkan. Gara-gara balon kacau, betul nggak? Subhat bukan ini. Subhat.
Jadi jangan sampai memandang subhat itu, ini pemikiran nggak bener ini. Orang baru hilang balon saja udah. Bagaimana kalau hilangnya yang lebih dari stres gila mungkin, betul nggak? Nah ini maksud saya itu, jadi pola pikir kita itu bentuk sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya gitu loh. Jadi fitnah itu banyak. Kemudian misalkan fitnah syahwat. Nah ini macam-macam fitnah syahwat itu. Ya karena udah setengah jam lebih, saya dari secara bahasa saya akan buka dulu sesi soal jawab supaya tidak ngantuk kajiannya ya. Monggo, ini mohon maaf mungkin suaranya agak terganggu ya. Tapi ini terlalu keras enggak? Berkeras ya? Baik, saya dilembut. Baik. Alhamdulillah sesi pertama sudah kita lewati. Luar biasa yang beliau jelaskan tentang pengertian dari pada fitnah ya. Ternyata banyak sekali pengertian yang kita dapatkan ya. Yang selama ini kita mempunyai pengertian fitnah itu tuduhan. Saya difitnah oleh si fulan ya. Taunya fitnahnya itu, ternyata fitnah yang dalam bahasa Arab memiliki arti yang sangat luas. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz penjelasannya, dan insya Allah nanti dilanjutkan sesi berikutnya. Baik, silahkan sekarang sesi tanya jawab dibuka 2-3 pertanyaan ya bagi ikhwan dan akhwat ummahat yang ingin bertanya ya, boleh melalui kertas atau langsung silahkan ya. Yang ikhwan, ini pada lemes. Ada, mangga silahkan. Mas Teguh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Ustadz mau nanya subhat Ustadz. Subhat itu artikulasinya apa gitu? Definisi subhat itu gimana gitu Ustadz? Ya, baik. Subhat itu secara bahasa adalah samar, tidak jelas. Maka kata Nabi, pamanit taqos subhat faqad istabro'a li dinihi wa irdihi. Jadi subhat itu sesuatu yang tidak jelas. Barang siapa yang menjauhi hal tersebut, maka dia telah menjaga agama dan kehormatan. Jadi kalau ada sesuatu yang enggak jelas, kita jauh. Paham ya? Baik keyakinan maupun apa, karena rancu. Kayak tadi orang kacau hatinya gara-gara anak-anak, gara-gara balonnya meletus. Nah, kita jangan sampai menanamkan pendidikan ke anak-anak kita seperti itu. Karena itu muncul daripada musuh-musuh Islam. Jangan disangka. Loh, Ustaz kok sudon? Enggak sudon, emang seperti itu. Subhat itu akan ditanamkan terus-menerus seperti itu. Agar manusia itu sudah nanti itu bimbang dengan agamanya. Sedangkan kalau bimbang, nantinya akan mudah dikalahkan oleh syaitan. Ketika orang sakaratul maut itu disamperin oleh syaitan. Makanya Allah mengatakan yusabitullahu biqaulis sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengatakan dengan perkataan yang tetap di kehidupan dunia dan di akhirat. Itu apa? Karena kokoh. Orang bimbang nggak akan lagi yakin, dia akan mengikuti perkataan orang-orang kayak gitu. Makanya kita jauhi hal-hal yang samar itu. Kalau di dalam hadis tadi kan diibaratkan inna likulli malikin hima wa inna himallahi maharimu. Jadi sesungguhnya setiap raja itu ada daerah perbatasan. Dan perbatasan adalah hal-hal yang dilarang, yang diharamkannya. Makanya jangan sampai kita ini mengembala di tanah larangan itu. Kan nanti lambat laun akan masuk ke tanah yang haram. Makanya saudara-saudara kita di daerah Asia Tengah itu kalau ngembala kambing jalan ke ladang dia, itu pakai pagar Pak, kambingnya itu. Kenapa? Agar si kambing itu tidak memakan rumput punya yang lain di kebun orang lain. Pakai pagar gitu. Ini bentuk ketakwaan kepada Allah. Karena orang bertakwa itu seperti itu. Hati-hati dari yang diharam. Makanya kalau ada celah-celah subhat, misalkan begini, ini mohon maaf, antum udah menikah kan? Udah menikah.
Misalkan antum ada yang curhat ke antum, teman kajian antum ini misalkan. Yang nanya akhwat, nanya masalah apa? Ternyata masalah keakhwatan, jangan jawab sama antum, dia kasih istri antum. Biar istri antum yang nangani. Kecuali kalau misalkan antum tahu masalah agama, jelasan masalah agama, jangan sampai menyimpang yang lain-lain. Tak seperti itu kayak gitu. Karena itu pintu masuk subhat dulu sebelum muncul syahwat. Jadi hati-hati, karena celahnya banyak. Jadi kita akan bahas di fitnah wanita. Sampai tadi saya dibuka di awal, kenapa sekarang ini iklan chat saja pakai perempuan? Kenapa pom bensin juga perempuan? Saya sering kadang-kadang ngulus dada itu kalau ngisi malam-malam. Saya pulang kajian ngisi bensin kok. Seharusnya perempuan seperti ini tuh kan duduk di rumah. Dulu Ummu Habibah, tahu Ummu Habibah? Istri Nabi SAW. Tatkala turun ayat waqarna fi buyutikunna wala tabarujanna tabarujal jahiliyatil ula. Setelah turun ayat ini, beliau itu tidak pernah keluar rumah kecuali ketika jasadnya dikuburkan. Karena mengimani ayat ini. Sampai seperti itu. Bukan berarti wanita nggak boleh keluar. Boleh selama ada urusan syar'i. Silakan, itu mungkin subhat yang tidak ada. Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Selanjutnya banyak pertanyaannya Ustaz. Ya nggak apa lah. Masya Allah. Gampang itu. Nanti bisa jawab dari sini iya. juga. Insya Allah mungkin agak ringkas aja tadi karena waktunya yang sempit. Ustadz, bagaimana menjaga keistiqomahan dalam ibadah? Baik. Yang pertama, makna istiqomah itu adalah lurus. Untuk supaya kita lurus maka wajib berilmu. Sebagaimana kata Allah, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Para ulama mengatakan ahsanu amala itu benar dan lurus. Nah, ini butuh kita ini untuk berilmu yang pertama. Jadi ngaji itu tidak boleh berhenti. Makanya Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis di kepalanya. Imam Bukhari itu cuman yang hafal 200.000, yang tidak sahih 100.000 yang sahih. Tapi dengan sanadnya mereka itu. Antum di sini yang hafal arba'in siapa? Oh enggak ada, belum berarti ya, nggak apa-apa. Jadi gini, Imam Ahmad ini ditanya, sampai kapan Anda berhenti belajar? Sampai kaki saya sebelah masuk surga. Artinya belajar itu terus, karena memang syarat istiqomah itu harus terus mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Yang kedua, istiqomah itu maknanya istimror, terus menerus. Sebagaimana Nabi mengatakan, inna ahabal amali indallah adwamuha wa in qala. Jadi amal itu dicintai oleh Allah, amal yang dicintai oleh Allah ada dawamnya, istimrornya meskipun sedikit. Contoh misalkan baca Al-Quran. Jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Meskipun wanita sedang haid, baca aja dari HP, boleh. Yang biasa mungkin 1 juz, maka dikurangi, nggak apa-apa, asal terus setiap hari tidak meninggalkan Al-Quran. Terus seperti itu, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menyampaikan kepada tujuan. Ini makna istiqomah. Ada 3. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai wafat istiqomah. Artinya dari ketiga ini kita harus lurus, harus istimror, dan sampai wafat istiqomah. Maka di sini ada butuh yang lain-lainnya. Yang pertama, tambahannya banyak berdoa kepada Allah. Mengatakan dalam doanya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Silakan jangan pernah berhenti untuk membaca doa ini. Sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau itu bergelar Syekhul Islam, tidak sembarangan orang bergelar Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah itu sampai jin-jin saja mengikuti beliau, beramal solehnya. Ada sebuah riwayat tatkala beliau di penjara, ada orang yang membagi-bagi sedekah.
Ditanyakan kepada Ibnu Taimiyah, siapakah mereka? Mirip Anda. Mungkin itu kawan-kawan kita di golongan jin. Karena Ibnu Taimiyah itu luar biasa. Jangankan kepada teman, kepada musuh saja beliau itu sangat sayang. Beliau itu difitnah sehingga masuk penjara. Yang memfitnahnya itu meninggal dunia, maka dia takziah. Kemudian dia menyolatkan dan sebagainya. Dan kemudian setelah selesai penguburannya berkata, kalau kalian butuh apa-apa datanglah kepadaku. Anggaplah aku ini pengganti bapak kalian. Padahal itu orang sangat mengusir beliau. Tapi beliau itu setiap sujud tidak pernah lupa selain membaca doa-doa sujud kan banyak membaca ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Maka ini penting agar kita istiqomah, banyak berdoa. Kemudian yang kedua, berkawan dengan kawan yang soleh. Bagaimana kawan yang soleh? Yang traktir bakso, bukan? Kawan yang soleh itu yang mengingatkan kita tatkala kita lalah, tatkala kita lalai, tatkala kita lengah. Diingatkan agar taat. Inilah makna dari hadis Nabi. Sebaik-baiknya kawan adalah yang mengingatkan engkau ke dalam akhirat. Jadi teman yang baik itu bukan yang gampang traktir kopi, bukan. Itu bagian saja. Iya sarana juga Pak itu kopi itu. Karena Nabi mengatakan tahadu tahabu, betul nggak? Saling memberi hadiah, kau saling mencintai. Itu sunnah juga. Tapi yang lebih jelasnya itu lebih utama adalah mengingatkan kepada akhirat. Kalau antum misalkan sedang kalut, maaf ya. Antum sedang galau dan yang lainnya jauh misalkan bingung, ada kawan antum yang nasihati, bersyukur itu bagi teman antum terbaik. Jadi teman terbaik dia mengingatkan kita ke akhirat. Jadi bukan yang tadi seperti itu. Itu butuh teman yang baik. Kemudian yang ketiga, butuh komunitas atau lingkungan tempat tinggal kita. Makanya ketika kita punya kawan satu, itu nggak cukup. 1000 pun tidak cukup. Rasulullah SAW mengatakan, almar'u ma'ad-dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyandur ma'aman ayyuhalil. Maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Penting punya teman. Bahkan di hari tatkala kita disolatkan, 1000 orang menyolatkan tapi ahli bid'ah, nggak ada manfaatnya sedikit pun. 40 orang kawan kita semuanya ahli tauhid, maka insya Allah yang disolatkan itu akan aman dari fitnah kubur. Rasulullah SAW bersabda, man sholat alaihi arba'ina la yusriku billahi syai'a faqad aujaba. Siapa yang disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, maka dia wajib masuk, kata para ulama, aman daripada azab kubur. Artinya teman lingkungan baik itu harus dibina, dijaga. Makanya antum di sini kan ada komunitas GKS, Gria Keluarga Sakti. Ini dijaga baik-baik. Komunitas-komunitas orang soleh itu, kalau ada yang ngotori itu berusaha, yang ngotori itu jangan ditendang tapi dibersihkan. Karena ini manfaatnya sampai akhirat. Banyak yang ngirim karangan bunga, apa manfaatnya? Meskipun 5 truk di depan gak ada manfaat. Banyak yang ngirim kurang bunga tapi nyolatin gak ada. Ada yang nyolatin cuma itu aja, tuh tukang sapu, tuh apa kayak gitu. Cuman mereka nganterin ke rumah terus pulang lagi. Kawan bukan itu. Kawan. Jadi yang disebut kawan yang baik itu tadi, yang bisa mengingatkan. Kalau kawan kita udah, jadi makanya di sini sesama kawan tuh saling nasihat. Makanya ketika waktu Ramadan kita bahas surat Al-Asr, yang diistisnakan oleh Allah itu apa? Wattawasau bil haq, wattawasau. Jadi kalau teman kita salah itu jangan dibiarkan, ya diingatkan. Kalau kawan kita nggak mau diingatkan, ya terus didoakan. Nanti kalau sudah didoakan, ingatkan nggak mempan, baru boleh ditahdir. Jangan diajak bicara sampai dia kembali ke jalan Allah. Boleh kayak gitu? Boleh. Namanya itu jarah. Kalau dalam ilmu hadis
Ada yang disebut jarah wa ta'dil. Jadi orang tuh udah susah dinasihatin, itu boleh dihukum oleh komunitas agar seperti kasus apa Malik sahabat Nabi yang tidak ikut perang Tabuk itu kan seperti itu ya. Jadi artinya seperti kalau kita ingin istiqomah. Jadi insya Allah kalau seperti itu berjalan komunitas itu, insya Allah akan manfaatnya dunia akhirat. Nanti di akhirat pun akan saling menolong. Mana kawan-kawan kita yang suka ngaji kok nggak ada di sini? Maka ketika Allah Ta'ala berfirman, oh dia tidak cukup amalannya untuk masuk ke dalam surga langsung, maka dengan sebab kawan dia bisa masuk surga. Tapi seperti itu. Yang terpenting jangan sampai ada tumbuh kesyirikan. Kalau kesyirikan ada, misalkan kawan itu tidak manfaat lagi. Kesyirikan itu nggak bisa nolong. Ya, yang ini tolong dipahami betul-betul. Ya seperti itu. Saat itu. Yang berikutnya, banyak maaf ya agak banyak soalnya tadi pertanyaan urutan. Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu belum semua. Tapi gak apa-apa kalau udah siap. Maaf Ustadz, izin tanya, bagaimana cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah agar terhindar dari maksiat? Baik. Jadi dalam Islam itu ada yang disebut rukun agama. Rukun agama itu ada 3. Islam, iman, dan ihsan. Islam sudah tahu, iman sudah tahu, ihsannya ini. Ihsan itu adalah antabudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, kalaupun engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Tanamkan dalam diri sifat pengawasan. Makanya Luqman tatkala menasehati anaknya, ya bunayya innaha takum mithqala habatin min khardalin fatakum fis sahratin aw fis samawati aw fil ar ya'ti bihallah. Itu pendidikan dalam rangka harus merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanamkan. Makanya begini, tatkala kita mempelajari Asmaul Husna, asma dan sifat Allah, bukan hanya sekedar dihafalkan. Karena sebut ahsa itu mengaplikasikan. Kalau kita mau bicara yang bukan-bukan, kita ingat Allah itu As-Sami', Maha mendengar. Sedangkan pendengaran Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Apapun yang dibisikkan hati kita, Allah sudah tahu. Cuman bisikan hati belum dihukum. Kalau dihukum celaka semua, kita nggak ada yang selamat. Betul nggak? Tapi ketika kita mau berbuat sesuatu, kita melihat Allah itu Al-Basir. Allah itu Maha melihat. Sedangkan penglihatan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluk. Tidaklah satu pohon yang jatuh, tidaklah satu daun ranting atau daun jatuh di tengah gelap malam, kemudian di tengah hutan belantara, kecuali Allah satu-satunya tahu, satu-satunya mana yang jatuh, mana yang tumbuh, mana yang basah, mana yang kering. Lihat surah Al-Hadid. Jadi menanamkan diri diawasi oleh Allah itu, makanya baca Al-Quran dengan khusyuk dan tadabbur. Makanya kenapa saya sampaikan waktu di kajian bulan Ramadan, kata Imam Ibnu Qayyim, ayatun taglibu salasina ajain. Satu ayat bisa mengalahkan 30 juz. Kenapa? Ketika kita membaca dengan tadabbur masuk ke dalam hati, maka kita akan berasa diawasi oleh Allah. Bila perlu mengkaji tafsir boleh. Saya ada beberapa kitab tafsir, tapi ada kitab yang ringkas masuk langsung ke relung hati, namanya Ahkamul Quran. Ada 2 saya di rumah, ada Dr. Al-Arif, Dr. At-Tarifi dan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Itu bagaimana kita ngambil faidah dari ayat itu seperti itu. Sebagaimana kajian yang pernah kita sampaikan. 2 ayat itu bisa panjang lebar kalau kita tadabburi. Intinya khusyuk saja baca Quran itu. Makanya kalau baca Quran itu pakai adab. Berwudu dulu, menghadap kiblat, khusyuk, jangan mikirin yang lain. Insya Allah kena ke dalam hati. Akan timbul rasa takut. Makanya sunnah kalau kita sholat malam, baca Al-Quran, baca ayat panjang sampai di ayat rahmat, kita berhenti mohon rahmat dulu.
Sampai di ayat azab kita berhenti berlindung dulu dari azab. Nabi itu begitu kalau baca Quran, hatta dalam sholat. Nah, jadi kalau kita ingin selalu merasa diawasi oleh Allah, tanamkan bahwa Allah itu tahu. Jangankan yang kita ucapkan, yang dalam hati saja tahu. Bahkan apa yang kita akan perbuat pun Allah sudah tahu. Dan ini perlu penanaman. Maka inilah pendidikan iman itu butuh sekali penanaman iman ke dalam hati. Kan tadi makanya kata Luqman ketika nasihatnya, wahai anakku, innaha intakum mithqala hab. Sesungguhnya meskipun benda itu seperti zarrah itu sebesar apa sih? Semut hitam lah, semut merah itu. Itu di padang pasir atau di langit, Allah tuh tahu, Allah tuh maha lembut. Apalagi yang kita perbuat, apa kita ucapkan, Allah tuh tahu. Nah inilah makanya para ulama itu sampai mengatakan ini derajat ihsan. Ada anak saya itu ihsan itu sebenarnya asalnya dari sini. Saya berharap anak saya nanti itu dia itu hidupnya ihsan. Makanya saya namain ihsan itu agar merasa hidupnya itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu gitu. Makanya kita ketika menamain anak itu kan dengan doa kan seperti itu. Jadi gitu cara menanamkannya. Sering baca Al-Qur'an, tadaburi. Kalau hati agak keras, baca juz 30 dan 29, baca terjemahnya saja. Coba kalau kita baca misalkan tadabur surat, kalau kita kata Nabi, kalau kita ingin mempelajari tentang kiamat, baca surat At-Takwir, Al-Infitor, Al-Insyiqaq. Kalau hati masih keras saja itu perlu terus ngajinya kayak gitu. Itu cukup baca itu seperti itu. Pokoknya di Bandung itu ada beberapa kajian yang minta kajian tafsir, kita itu pilih dulu ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat agar mereka merasa takut kepada Allah. Dan satu lagi, tanamkan tatkala kita ibadah hidup itu 3 rukun juga, rukun ibadah. Apa itu? Khauf, rasa takut kepada Allah. Makanya dia akan memperbaiki ibadahnya. Kedua, roja, rasa harap Allah menerima amalnya hingga dia itu penuh harap juga selain takut berharap. Yang ketiga, rasa cinta sehingga ibadah itu bukan beban. Datang azan duhur, alhamdulillah sudah duhur. Tinggalkan semua aktivitas. Jadi merasa nikmat gitu ibadah itu, bukan beban lagi. Karena hari ini banyak orang kadang ngaji pun terpaksa. Betul nggak? Saya nggak nyinggung siapapun dah. Tapi banyak yang kayak gitu, betul nggak? Malu kalau nggak datang nanti. Betul nggak? Kalau rasa cinta itu, maka dia akan diburu kajian itu. Di mana ilmu disampaikan, dia akan diburu. Karena cinta akan ilmu tersebut. Jadi penuh tumbuh rasa cinta itu dalam hati. Makanya ini dikatakan oleh para ulama rukun ibadah. Karena kalau kita ibadah hanya takut saja, bahwa haruri, maka itu orang-orang khawarij. Ibadah dengan cinta saja itu orang zindiq. Nah, ahlus sunnah wal jamaah adalah beribadah karena takut, karena harap dan rasa cinta tertanam di dalam hati. Ini tanam. Insya Allah kalau seperti itu dia akan merasa diawasi oleh Allah. Dimanapun dia berada. Kan yang disebut takwa itu. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah di mana saja. Merasa diawasi oleh orang bertakwa itu meskipun dagangnya berhadapan dengan orang yang tidak tahu, tidak akan membodohi, betul nggak? Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Saya paham ya kan banyak orang. Oh ini yang membelinya pinter nih, jadi dia gini. Kalau orang ini nggak tahu, tak kasih yang jelek misalkan. Itu nggak boleh kayak gitu. Karena takwanya di bawah dagang. Contoh lah kayak gitu. Bekerja misalkan, kan setiap pekerjaan itu kalau kita bekerja baik di instansi atau di perorangan ada SOP-nya, betul nggak? Nah ketika kita bekerja sesuai aja standar operasional tersebut. Nanti kalau ada dispensasi mak baru kita insya Allah itu sudah takwa. Paham dong maksudnya ya? Jadi misalkan dalam satu perusahaan harus begini, ya begitu. Kalau dia tidak seperti itu maka dia berdosa di bekerjanya. Makanya ada yang ngadu kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam, kenapa rumah tangga saya teh rudet wae? Rudet ini mau sudah apa? Apa namanya? Rut ya. Bermasalah terus. Loh,
Antum gimana? Saya bekerja di sana. Berapa gaji antum? Oh, gaji saya 5 dirham. Kerjanya apa? Oh, itu. Oh, antum datang ke bos antum, tolong kurangi gajinya jadi 4 dirham. Ada nggak siap di sini kayak gitu? Akhirnya balik bilang ke bosnya, jadi bos besok mah gajinya 4 dirham aja, 5 dirham. Lo kenapa orang pengen naik, dia pengen tuh turun. Kerjaan gini cocoknya segitu. Mulai reda sedikit. Datang lagi. Wahai imam, tapi masih cuman tidak telah kebangetan kayak kemarin. Oh, kurangi lagi gaji antum. Minta. Akhirnya sampai 2 dirham, dia tumanina hidupnya itu. Ternyata apa? Kerjanya itu nggak pantas dibayar segitu. Jadi kalau kita bekerja tidak sesuai SOP, uang yang kita hasilkan itu akan membuat ruwet rumah tangga. Karena itu harta haram. Paham? Takwa itu sampai situ. Jadi bukan hanya ngaji, bukan hanya sholat. Itu nasihat Imam Syafi'i kepada orang yang rumah tangganya ribut aja. Kan bosnya ngasih gajinya. Iya, tapi kan tidak sesuai dengan bentuk pekerjaannya. Karena kadang orang tuh ngasih kerja itu karena kalau bekerja begini mungkin dia jika bekerja itu jalan-jalan, dia banyak sate, ada bos baru bekerja. Jadi kayak gitu. Makanya saya sering sampaikan, ya saya juga masih kerja di yayasan orang. Ustaz mah nggak apa-apa datang seminggu sekali, penting datang. Oh ini SOP saya. Jadi kalau saya itu bebas. Jadi kalau antum nih nggak usah iri sama saya karena saya udah dibebasin, kan seperti itu. Beda kalau antum kayak saya, antum nggak halal tuh uang antum. Jadi saya bilang kayak gitu. Iya seperti itu. Saya kerja di satu yayasan. Saya tuh udahlah, saya mau udah banyak yang muda, yang hebat-hebat, ya saya mah resign aja. Jangan Ustaz, jangan. Ustaz mah datang aja nongol udah bersyukur kami katanya. Sampai seperti itu ada satu yayasan. Ustaz kan nasihatin aja karyawan juga udah sekali seminggu itu nggak apa-apa kan. Sampai berkata begitu yang punya yayasannya itu. Nah kayak gitu gimana? Berarti OP-nya seperti itu. Tapi kalau ada pekerja lain, guru lain, kayak saya, haram dia. Paham nggak? Seperti itu gitu. Maksudnya tahu? Nah itu. Paham ya? Tahu baik. Jadi ada kaitannya. Takwa itu bukan hanya dalam masalah apa? Masalah sholat saja. Baik Ustaz itu ya. Panjangnya jawabannya nggak apa-apa lah. Kan sampai jam 2:30 kan. Baik. Ini belum selesai loh, baru pembukaan nih kajiannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz, maaf mau bertanya, bagaimana menyikapi kawan yang tidak mau terima bila diingatkan atas maksiat yang sedang dilakukannya dalam kurung selingkuh? Doakan dapat hidayah karena dia berada di gerbang neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kibru la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada setitik zarah kesombongan. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, si fulan ini kalau pakai sendal senangnya yang bagus, kalau pakai kendaraan senangnya yang bagus. Kemudian kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan, itu tidak apa-apa. Yang disebut kibr adalah batrul haqqa wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sebiji jarrah saja menolak kebenaran dan meremehkan orang yang menasihati itu tidak akan masuk surga. Maksudnya tidak langsung masuk surga lewat neraka dulu. Ya mungkin di neraka 2 hari. Ya 2000 tahun. Baru satu jarrah apalagi segede bola sepak. Sombongnya. Sampai menyalahkan orang yang nasihati. Urus aja dirimu sendiri misalkan. Masuk neraka juga aku. Kan ada orang kayak gitu dinasihatin. Lah Allah. Saya sering istighfar kalau dengan orang kayak gitu. Itu bahaya sekali. Itu bentuk kesombongan dan bentuk menantang Allah. Hati-hati, itu bisa jadi doa ucapan kayak gitu. Dan dia, ada orang saya berkata nggak apa-apa kan masuk neraka juga. Saya, insya Allah orang bukan masuk neraka. Karena ucapannya itu. Saya pernah kirim di grup itu tentang ucapan itu. Dan itu bukan bersumber dari ngigau, dari pemikiran yang mendalam.
serta riwayat-riwayat yang kuat. Jadi hati-hati jika dinasihati belum siap, ya akhi, jazakallahu khair. Saya sedang merenung, mudah-mudahan saya diberikan hidayah, kayak gitu. Kalau belum bisa berubah seperti itu, jangan menentang, malah nantang-nantang neraka. Itu bahaya itu. Jangan dikira itu urusan remeh. Karena Nabi SAW mengatakan, ada orang yang berbicara tanpa disadari, yang bisa menjerumuskan dia masuk ke dalam neraka yang jauhnya dari timur ke barat. Hadisnya sahih. Jadi tanpa ia pikir langsung celetuk ngomong, maka itu bisa menyebabkan orang masuk neraka. Jadi tidak boleh ketika ada orang nasihati dengan sayang, dengan apa, langsung saja dia menolak, karena itu bentuk kibir. Kan kibir yang asli itu ini. Kenapa orang kafir Allah kekalkan di dalam neraka? Karena menolak perintah Allah. Dan kenapa iblis coba? Iblis itu dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebut jin paling soleh. Jadi bukan malaikat iblis itu. Saking solehnya diajak ke surga. Namun karena ada perasaan merasa lebih baik dari yang lain, akhirnya dia masuk kekal di dalam neraka. Jadi jangan pernah kita ini meremehkan orang, apalagi dia itu menasihati kita. Justru itulah kawan kita yang sejatinya dia ikhlas menasihati kita karena khawatir kita masuk ke dalam kehinaan. Apalagi permasalahan selingkuh. Selingkuh itu dosanya 2 kali lipat. Satu, dosa merusak rumah tangga orang. Kayak ada kawan, saya pernah gini. Saya ungkapkan kayak gini. Ada orang katanya kasihan, dia dinikahi, janda dinikahi. Akhirnya membuat istrinya jadi janda. Menyelamatkan janda tapi menjandakan yang ada. Itu nggak benar kayak gitu. Ini nyata Bu di Bandung kejadian seperti ini. Sampai hancur rumahnya, dijual, semua sengketa dan sebagainya. Iya. Itu mulanya dari WA. Makanya hati-hati grup WA yang bercampur ikhwan akhwat, kalau tidak ada yang menengahi jangan. Biasanya itu dijadikan wasilah. Pertama minta nasihat, terus seperti itu. Banyak ke saya juga yang minta nasihat itu banyak. Yang ke WA saya itu bukan hanya dari Indonesia, dari luar Indonesia juga banyak. Ya, jadi kita sampaikan aja sesuai dengan syariat seperti itu, tidak lebih, tidak kurang. Banyak TKI di luar itu pada WA nanya kayak gitu kan, ada kita kajian online seperti itu. Kita jawab sebatas syariat saja, tidak. Kalau ada yang nyinggung-nyinggung dengan perempuan, kita lihatkan, tanya saya istri saya. Kenapa? Karena itu gerbang fitnah juga, hati-hati. Jangan dikira seperti itu. Makanya kalau ada yang ngadu permasalahan suami dan istri, yang ngadunya suami nggak saya tanggapi. Kalau yang ngadu istri pun nggak saya tanggapi, kecuali kalau dua-duanya ngadu. Karena itu pintu fitnah juga. Kalau satu ya sekedarnya saja dijawabnya. Tidak seperti kalau mereka berdua kasusnya. Karena ini bahaya. Setan itu nggak akan pernah kasihan. Selingkuh itu mungkarat luar biasa. Coba bayangkan. Sampai terjadi naudzubillah min dzalik kasus akibat reunian CLBK lagi. Terjadi ini, akhwat bercadar. Sampai akhwat ini dibunuh ternyata oleh pacar lamanya itu. Karena nggak mau tanggung jawab karena hamil. Makanya wasilah-wasilah seperti itu, kalau seandainya mafsadatnya lebih banyak daripada maslahat, tinggalkan. Tuh kata ibu-ibu saya juga. Saya baca ini kisah nyata ini. Betul, ini akhwat, korbannya akhwat. Jadi hati-hati ya. Karena itu dosanya luar biasa. Orang berzina itu sampai Allah siapkan tanur di alam kuburnya juga. Tanur itu, tahu nggak, antum suka lihat di video yang bikin tamis. Tamis itu roti Arab, itu roti Afghanistan kayak gitu. Yang lebar itu, yang ya.
Ditaruh kan ada itu tuh. Tandoori. Di tanur, ya itu namanya tanur. Jadi api di dalamnya ada cerobong kayak gitu. Nah, nanti itu dihukumnya di presto. Ditutup tanurnya itu di alam kubur itu. Kecuali mereka bertobat dengan taubatan nasuha. Insya Allah Allah mengampuninya. Jadi ini hati, makanya sampai Allah katakan wala taqrabuz zina. Mendekati zina saja tidak boleh. Wasilah ke sana. Kenapa haram ihtilat? Kenapa kajian kita ini ada hijab? Kecuali kalau emak-emak misalkan semua nggak masalah gitu, emak-emak kayak gitu ya. Kadang emak-emak juga ada yang iya, karena saya di Bandung itu banyak kajian emak-emak saya itu sampai di tengah kota itu banyak juga. Hari Sabtu biasanya sampai sehari itu ada 4 emak-emak semua itu. Masjid sono semua gitu ya. Malenor lagi gitu kan. Kecuali yang sudah ngajinya udah lama. Udah pakai cadar gitu. Ngeri juga sebenarnya itu fitnah. Kalau mereka tidak diajarin, tidak ini, mereka akan tetap dalam seperti itu. Betul nggak? Makanya tadi jangan lupa zikir pagi petang, banyak berzikir. Karena kita ini dijaga hanya oleh Allah. Jangan pernah, tenang saya mah kuat iman, bohong itu. Imam Ahmad pernah mengatakan, cobaan apapun bisa aku hadapi, tapi kalau wanita, jangan pernah fitnah dengan wanita. Hancur oleh wanita itu. Makanya hati-hati. Iya. Nanti dibahas sebenarnya ini kan. Ya masalah ini. Itu mungkin saja. Jadi saya sampaikan, teruslah nasihati kalau ada kejadian seperti itu. Misalkan kalau ada, saya nggak tahu. Doakan dapat hidayah. Karena juga kawan kita mungkin dia sedang lemah iman. Doakan, jangan sampai diponis, oh dia calon neraka, nggak boleh kayak gitu. Doakan, karena tugas kita ini mengajak dan mendoakan. Jangan pernah memponis orang. Kondisi apapun orang itu. Karena orang yang akan membunuh Nabi pun hari ini terbaring di pinggir Nabi. Makanya sering saya katakan, tidak ada istilah orang baik selalu baik, karena yang baik pun punya masa lalu dan yang buruk pun punya masa depan. Jadi seperti itu tuh harus kita yakini seperti itu. Jangan pernah memponis orang selama masih hidup, apalagi tadi masih kawan. Jangan bosan, kalaupun dia tidak nerima secara terangan, doakanlah di kegelapan malam. Tatkala kita ikhlas berdoa untuk dia, Allah itu akan berfirman akan malaikat di pinggir kita berkata, amin walaka bimislin. Artinya itu kebaikan untuk yang mendoakan juga. Jadi kalau orang itu tidak bisa menasihati karena mungkin dia merasa ditolak, maka biarlah kita ketuk aja pintu langit, siapa tahu hidayah masuk ke dalam hatinya. Dan kita ini nggak usah diketahui bahwa kita mendoakan dia, jangan. Tugas kita itu menghitung dosa. Soal urusan pahala mah Allah tidak akan pernah lupa. Wa makana rabbuka nasiya. Itu kata Allah. Itu mungkin. Ya selanjutnya. Banyak. Baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir di termin pertama, Ustaz. Nanti selanjutnya kita lanjutkan sesi kedua. Oh, boleh. Ya. Pertanyaan berpembukaan ya ngajinya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara terbaik memberi support kepada kawan kita yang pasangannya yang sedang tergoda akhwat atau ikhwan yang lain? Pertanyaannya ini ya. Mirip yang tadi Ustadz. Mirip tadi ya. Jadi sudah kayaknya nggak usah tadi. Nggak usah. Jadi doakan saja, terus jangan dijauhi ya orang-orang kayak gini. Jadi mereka ini sedang terluka sebenarnya. Jadi jangan sampai dibiarkan mengangak lukanya. Terus didoakan, disupport, kemudian dibaikin. Kemudian nanti kalau ada waktu yang ngobrol berdua, misalkan bisa cari waktu-waktu yang tepat sambil ngopi gitu kan. Nah itu tidak masalah kayak gitu. Jadi jangan orang yang sedang jatuh itu jangan ditinggalin. Karena tadi saya katakan kalau kita ingin dikatakan menjadi teman terbaik, sebagaimana kata Nabi yang selalu mengingatkan akan akhirat. Jangan dijauhi, jangan dimusuhi seperti itu. Baik, Ustaz, ada satu lagi. Assalamualaikum. Kalau kita memiliki orang tua dalam kurung ibu yang keras, apakah itu termasuk fitnah? Make P.
bagaimana kita mensikapinya Iya, agar kita baik. bisa selaras dan harmonis. Kayaknya. Ya, baik, gini mungkin. Ibu adalah gerbang surga paling dekat. Sekeras apapun dia, tetap itu adalah ibu. Yang mana kita diperintahkan 3 kali berbakti kepada ibu daripada bapak. Karena ada satu perbuatan yang tidak pernah bisa dilakukan oleh laki-laki selamanya. Mengandung, mengasuh dan menyusui. Melahirkan dan menyusui. 3. Sekeras apapun manusia itu tetap bisa lunak kalau kita bersabar. Jadi gimana sikapnya? Sabar. Sampai kapan? Sampai dia lunak. Terus bersabar. Makin keras, makin besar pahala. Dalam kaidah usul dikatakan al-jaza ma'asakilatihi. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan. Jadi kalau kita bermuamalah dengan orang yang lebih keras, pahalanya lebih besar. Jadi ketika kita dijadikan oleh Allah, misalkan ada pasangan kita lebih keras, jangan suudon sama Allah, ya Allah kok saya dikasih pasangan kayak gini. Jangan. Justru dengan dikasih ini agar kita ini bisa dakwah, agar kita ini bisa sabar. Ingat loh, tatkala malaikat menyapa penghuni surga itu apa ucapannya? Salamun alaikum bima sobartum. Bukan bima solaitum. Bukan bima sodaqatikum. Bukan bima hajaztum. Bukan. Tapi bima sobartum. Kadang-kadang istri itu jadi ujian. Allah katakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum. Di antara anak dan istri kalian ada jadi musuh kalian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah itu bisa saja. Jadi kadang-kadang kita tuh tidak usah jauh-jauh. Kadang pasangan jadi fitnah kita. Bukan berarti ketika fitnah langsung diputus. Bukan. Kalau misalkan ada seorang laki-laki menikah dengan wanita yang menurut kriteria tidak cocok, langsung putus, maka dia menikah lagi pasti dapat gitu lagi. Terus dia putus lagi, pasti bakal kayak gitu lagi. Karena hidup ini adalah ujian. Jadi ngambil pahala itu mungkin saja sholat kita ini nggak mencapai derajat kita, maka Allah kasih orang-orang seperti itu kepada kita. Mungkin istighfar kita tidak nasuha. Mungkin sedekah kita ada riyanya. Mungkin umroh kita, haji kita juga terselipin riya. Maka Allah kasih orang-orang seperti itu yang jadi ujian agar dosa-dosa kita terhapus, agar kita terangkat. Makanya sabar. Yang pertama sabar. Yang kedua doakan. Kalau bisa nasihati, ajak ngobrol dengan baik. Kalau tidak bisa doakan saja. Kadang posisi ibu itu susah misalkan. Ingat loh, Ibnu Umar itu tatkala ibunya wafat nangisnya luar biasa. Kenapa? Karena pintu surganya hilang. Bukan berarti bapak juga bukan pintu, sama bapak pun. Tapi ibu itu lebih dekat. Makanya kata Allah ketika bagaimana lihat surat Luqman. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidayka ilayal. Kata Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini, dua hal ini jika dilakukan salah satunya tidak akan diterima salah satunya. Orang itu ibadahnya rajin, sedekahnya rajin, puasanya rajin, buruk sama ibu atau bapaknya tidak diterima ibadahnya. Karena tadi ayatnya anis kurli wali walidaika ilayal, supaya bersyukur kepada Allah kemudian berterima kasih kepada orang tua. Makanya kalau seandainya orang tuanya musyrik sekalipun, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm
Fala tuti'huma, sampai situ, jangan kau taati. Tapi apa ayat berikutnya? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka di dunia ini dengan baik. Artinya tetap, apalagi masih muslim, muslimah, sekedar keras, ya sabar. Kalau nanti kita bersabar kepada ibu kita, nanti anti bakal punya anak-anak yang sabar kepada anti. Karena al jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung amal perbuatan. Kalau ada orang buruk sama orang tuanya, nanti anaknya pun bakal buruk kepada orang tua tersebut. Kalau dia baik, maka nanti anak-anak akan baik. Jadi ini hati-hati ya. Jadi tetaplah bersabar. Karena memang sekali lagi saya katakan, ujian itu, fitnah itu bukan hanya dari luar. Bahkan diri kita sendiri pun bisa jadi fitnah. Berapa banyak orang yang bangga dengan ilmunya, bisa jadi ujian. Berapa banyak orang yang terfitnah dengan ketampanannya. Berapa banyak orang yang terfitnah dengan kecantikannya. Coba, banyak sekali. Berapa banyak yang terfitnah dengan anaknya, dengan harta dan sebagainya. Karena intinya membuat dia masuk neraka itu gara-gara itu semua. Dia tetap. Makanya kita harus waspada dengan fitnah ini. Nanti insya Allah pada sesi kedua saya jelaskan secara ringkas, tidak panjang, sampai jalan fitnah itu. Sebenarnya tadi udah tersampaikan sebagian-sebagian, ya seperti itu. Karena yang tadi sampaikan ini sudah tertulis di sini sebenarnya. Bagaimana agar kita selamat dari fitnah ini nanti kita akan jelaskan. Mungkin sampai sini dulu. Baik, karena udah 11:30 ternyata tidak terasa ya. Berarti baru saja jam setengah ya. Ya, jadi mohon maaf ini tadi agak telat ya. Saya dari rumah jam 7 lebih sedikit, nggak bisa ngebut saya bawa motornya. Ya, jadi mohon maaf sampai Subang. Tadi jam 9 Mas Ewang juga tidak ngebut ya. Karena mungkin rasa bawa istri, kalau berdua mungkin lebih ngebut ya. Ya baik, ya itu saya itu bawa istri itu biar tidak terfitnah. Betul. Karena memang begini, saya sering berkata ke anak-anak SMA yang putri, kalian itu bagai bintang bemintang di hadapan Ustadz. Tapi kalau ada istri Ustadz, kalian semua padam. Karena istri Ustadz itu bagaikan matahari. Seperti itu. Jadi memang kan tujuan kita punya istri itu tuh menundukkan pandangan. Makanya kalau kita tergoda dengan yang lain, datangilah istri kita. Karena apa yang ada, yang membuat kita tergoda itu ada di istri kita. Kan seperti itu. Itu kan perintahnya kayak gitu. Jadi bukan berarti yang namanya Ustadz itu nggak pernah tergoda, sama saja. Namanya juga manusia. Godanya lebih dahsyat apalagi. Coba depan kita anak SMA semua. Atau anak-anak mahasiswa semester 3. Waduh, luar biasa. Seperti ya. Itu biasanya. Baik ya. Jadi itu saja dulu mungkin. Insya Allah nanti kita akan lanjut di sesi kedua, melanjutkan apa yang tadi dibahas. Kita masuk dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Baru pengertian secara bahasa dan istilah ya. Itu saja ikhwas sekalian dan akhwat untuk sesi ini. Pertanyaan masih banyak ya? Dua lagi. Oh, selesaikan aja lah. Selesaikan aja dulu. Biar ini. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya bagaimana kalau ada orang yang jelas-jelas salah tetapi di hatinya seperti tidak merasa bersalah, malahan kesana kemari bicara kalau dia difitnah dan dizolimi. Kalau betul-betul salah dan dia tidak masuk, berarti dia hatinya sudah ditutupi oleh Allah. Dan ini bahaya. Iya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Makanya begini. Kalau kita salah itu harus ngaku salah. Kenapa? Salah satu sebab efek berbuat salah yang berikutnya karena tidak mengakui kesalahan yang pertama. Jadi kalau kita berbuat kesalahan yang pertama akan dihukum dengan kesalahan kedua kalau tidak bertobat. Makanya kan arti tobat dan istighfar itu ada perbedaan sedikit. Kalau istighfar itu mohon diampuni dosa-dosa yang akan lalu, kalau tobat itu supaya dijaga dari dosa yang akan datang. Kan di antara syarat tobat itu mengakui dan
menyesali dari perbuatan itu. Jadi kalau orang sulit mengakui dosa, sulit menyesali, akan sulit untuk berbuat baik selanjutnya. Makanya bisa saja pantas dia tidak merasa berdosa, malah dia merasa benar. Itu akibat hukuman dari dia tidak merasa bersalah. Jadi hati-hati tuh. Dosa itu berefek, kayak kebaikan juga berefek. Pengakuannya di hadapan Allah saja atau pada manusia? Kalau ada kaitannya dengan manusia, maka dia harus berkata kepada manusia. Tapi kalau dia hanya kepada Allah, maka cukup di hadapan Allah. Justru kalau kepada Allah tuh jangan ada yang tahu manusia. Nabi SAW bersabda, kullu ummati mu'afa illa mujaharah. Seluruh umatku akan dimaafkan kecuali mujaharah. Siapa mujaharah? Dia berbuat dosa di waktu malam, kemudian siangnya diceritakan ke orang lain, padahal Allah sudah menutupinya. Jadi nggak boleh. Tapi kalau misalkan ada dosa dengan orang, maka dia minta maaf ke orang itu. Kalau ada urusan harta dia mengembalikan, atau minimal dia minta tangguh, maka insya Allah tobatnya diterima. Seperti itu. Kalau sekian banyak Orang berarti satu-satu tindakan itu. yang terbaik seperti itu. Tapi kalau misalkan dia malu, secara umum saja dia ngomong tidak apa-apa. Misalkan di grup WhatsApp. Makanya saya anjurkan kepada kawan-kawan yang berangkat haji, bukan mengundang orang antum salah, itu nggak ada sunnahnya. Iya, nggak ada sunnahnya. Antum datangi kawan-kawan antum, minta maaf sama mereka. Kembalikan hak mereka, itu yang terbaik. Kembalikan hak-hak mereka kalau ada urusan dengan antum. Kalau antum haji juga, kalau ada hak-hak dengan mereka, nanti antum tertahan haji antum. Jadi bukan walimatus safar itu nggak ada tuh. Selain bid'ah juga itu membuat riya. Terus terang, saya sering sampaikan, saya ngeri juga ya jamaah-jamaah kita itu kadang umroh juga ada kayak gitu, kadang saya juga diundang gitu kan. Aduh, saya bingung juga gitu. Saya pulang pergi ke sana nggak pernah gini-ginian gitu kan, nggak tahu, saya nggak sebutin gitu kan. Ke antum aja ngomong di sini kan. Jadi intinya saya nasihati saja, ibadah itu harus ikhlas, gini-gini, harus sesuai dengan sunnah. Karena banyak yang umroh juga jauh dari sunnah, banyak. Orang yang syirik juga banyak di Makkah itu. Maksudnya orang jamaahnya yang saat di depan saya tuh pernah ada orang usap-usap apa itu makom Ibrahim, itu kan tapak kaki Nabi Ibrahim. Dulu masanya nempel di Ka'bah, cuman digeserin di zaman Umar itu. Askar udah mengatakan hada laisa makana lisujud, ngomong berulang-ulang nggak didengar, tetap aja disujudin. Itu kan syirik itu. Ke Arafah juga banyak nulis kan, banyak ditipu itu, nulis tuh ditipu. Apaan naik ke atas capek-capek itu udah nggak ada keutamaannya. Iya, Jabal Rahmah itu nggak ada itu, nulis bisa nanti gini. Jabal Rahmah dengan Jabal ini sama memang. Kalau mau naik begini mau lihat kota silahkan saja. Saya sering jelaskan, datang ke Gua Sur begini, kisahnya ini seperti ini, bagaimana, bayangkan dulu Rasul ketika saya cerita kayak gitu, nggak pernah, oh ini tuh ada gini, bahaya itu. Banyak tuh memang, karena banyak pembimbing di sana juga kan, bukan karena punya duit, punya ilmu. Banyak kalau cari pembimbing di sana itu yang benar-benar anak-anak mahasiswa gitu kan, baru benar itu. Orang-orang isi komitmen dengan sunnah. Kalau yang enggak, itu orang yang asal aja itu, travel-travel di sana itu. Kan mereka dibayar murah itu, ngomong ke orang-orang Madura. Makanya kalau saya bawa ke sana ada ayat itu, anu duduk aja. Ya saya duduk, nah, saya aja yang ngomong. Dia mau beliin minum, saya kan kayak gitu. Nggak disuruh juga dia, atau minum dulu kan. Ya seperti itu. Jadi ini penting ya, hati-hati. Karena memang tadi ibadah itu harus benar. Satu lagi. Bismillah, Assalamualaikum. Di luar tema Ustadz, apa kiat-kiat menjadi wanita murah hati, tidak hasad atau dengki? Masya Allah. Ketika orang lain bahagia, ikut bahagia. Tidak hasad atau dengki ketika orang lain bahagia. Tidak gampang menghakimi kondisi orang lain dan merasa paling paham sendiri karena ujian dan cobaan setiap orang itu berbeda. Mohon penjelasannya Ustaz. Masya Allah. Ini kunci surga ini. Ini kisah tentang seorang laki-laki yang Nabi berkata, ittola'a alaina rajulun min ahli jannah. Padahal rajul. Besoknya lagi Nabi berkata demikian, masuklah orang itu. Masuklah orang itu. Sampai 3 kali. Jadi begini ya. Adanya hasad, adanya dengki, adanya ingin tahu urusan orang.
atau sok openin ke orang perkara orang karena tidak paham takdir yang benar, imannya masih nggak benar. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa di muka bumi ini tidak ada terjadi yang namanya kebetulan. Sampai ketawa dan menangis pun sudah ada suratannya. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya dialah Allah yang membuat kita tertawa dan membuat kita nangis. Tidak akan salah. Jadi ketika ada yang mendapatkan kebahagiaan, kita harus ikut bersyukur. Itu tanda hatinya benar. Makanya sampai-sampai Allah mengatakan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati selamat, hati yang ditanyakan tadi. Selalu husnuzon dengan apa yang terjadi, hatta pahit sekalipun. Yakin tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang pahit. Harus yakin karena tidak ada namanya kebetulan di muka bumi ini. Sesuai dengan hikmah dan keadilan Allah. Makanya nggak boleh kita ini menyesal. Aduh, nyesal saya nikah dengan dia, coba dengan dia. Nggak boleh kayak gitu. Kufur itu hukumnya. Gimana nanti kalau istrinya ngomong apalagi saya lebih nyesal kan lebih antep lagi nanti, betul nggak? Jadi yang sekarang jadi pasangan kita itu yang terbaik di sisi Allah untuk kita hari ini. Maksudnya ketika di dunia ini. Kan besok kita nggak tahu. Mungkin nanti malam wafat, betul nggak? Jadi kita harus yakin itu yang terbaik. Adapun tadi ada sesuatu yang tidak disukai, kita harus ingat yang lain yang kita sukai lebih banyak. Banding-bandingkan. Nggak boleh, itu namanya tidak bersyukur kepada Allah. Haram membanding-bandingkan. Oh kalau istri orang mau begini-begini, kok kamu gitu-gitu? Itu namanya sedang menghina istrinya. Dan tidak ada yang suka menghina kecuali laki-laki terhina. Makanya Nabi SAW katakan, khairukum li ahli. Yang terbaik adalah yang terbaik kepada keluarga dan aku yang terbaik untuk keluarga. Ini hati-hati dalam masalah ini. Ini berkaitan dengan hati bagaimana selalu lapang, selalu tenang. Hidayah perlu diminta kepada Allah. Orang lain dagangannya ramai, giliran kita sepi, agak mulai lirik-lirik orang lain. Ada masalah tuh imannya itu. Sakit hatinya. Betul ini. Tidak ada satupun yang datang kepada seseorang kecuali izin Allah. Hatta membeli 1 gram dari dagangan kita atau 1 kilo dari dagangan kita. Tidak ada yang terlewat. Semua tertulis di Lauhul Mahfuz. Makanya penting mempelajari kitab akidah yang benar. Hari ini banyak iri, dengki, bahkan sombong dan ini karena akidahnya keliru. Jadi akidah itu akan mewarnai karena Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling baik imannya, paling bagus akhlaknya, akhlak terbaik darinya jauh dari hasad, jauh dari dengki. Ketika kawannya mendapatkan sesuatu, dia ikut senang. Mudah-mudahan Allah, makanya kalau kita lihat orang lain dapatkan nikmat itu berkata apa? Masya Allah, barakallahu fi. Kita doakan agar jadi kebaikan. Jangan ngomong kayak gini, oh gimana, kapan kita dia kayak kita atau kita kayak dia. Nah boleh kayak gitu. Jadi hati ini betul-betul makanya diterpa. Penting. Hasad itu, orang hasad itu protes kepada Allah. Sama dengan ya Allah engkau salah bagi karunia bukan kepada dia, harusnya kepada aku. Jadi itu dosa besar, luar biasa dosanya. Bukan dosa biasa-biasa loh ini masalah ini. Ini luar biasa, ini perlu ya. Makanya kenapa ditanamkan kita merasa ridho dengan segala karunia yang Allah berikan hari ini. Jadi orang beriman itu kalau paginya tuh badannya sehat, ada makan untuk hari itu sebagai orang jadi orang paling kaya. Nggak usah ngitung-ngitung besok mau makan apa, ada Allah. Dan ini yang sering saya soroti. Ketika kawan-kawan banyak berkecoh di grup-grup WhatsApp. BBM naik, wah ngomong segala macam. Yang penting ada buat belinya aja. Kita anggap saja kita didolimi. Ini kita sedang diuji gitu saja. Toh Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan kita. Orang yang kerjanya berat, contoh misalkan kayak antum yang dagang keliling-keliling, ya apapun pekerjaan mencari nafkah yang halal itu mulia di sisi Allah.
Itu lebih utama itu daripada yang duduk-duduk di depan komputer. Hanya tinggal ngitung atau tinggal ngetik kayak gitu. Allah itu yang diperlihat adalah bentuk takwanya, bagaimana dia berangkatnya, bagaimana dia berusahanya tetap mencari yang halal. Nah, seperti itu ditanamkan. Karena begini, ada hikmah kenapa Allah berikan kekayaan seseorang, ada Allah berikan kekurangan. Kalau semua kaya, siapa yang mau? Siapa lagi nanti yang bisa yang mau bikin bakwan, kan betul nggak? Bikin cilok, mohon maaf, ini bukan masuk merendahkan. Kehidupan nggak akan terjadi. Makanya kehidupan itu yang harus kita titi itu adalah kehidupan yang kedua. Hidup yang di dunia ini adalah ujian. Nabi udah katakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Udah waktu pengajian beberapa bulan lalu di sini juga saya jelaskan tentang hakikat dunia. Kalau seandainya dunia ini berharga di sisi Allah, tidak akan dikasih setetes pun orang kafir itu air. Nanti di akhirat itu minta setetes air pun tidak akan dikasih. Lihat surah Al-A'raf ayat 50 dan tafsirnya seperti apa. Jadi gimana kiat-kiatnya? Tadi yakini bahwa Allah itu maha adil. Apa yang sampai kepada kita ini yang terbaik buat kita. Meskipun nafsu itu tetap aja tidak ini itu, segera tundukkan, banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah. Karena memang seperti ini tuh penyakit yang kadang-kadang nanti kalau terjadi di pihak istri akan merembet ke suaminya. Kalau di suami ke istrinya itu. Dan nanti punya anaknya pun sifatnya kayak gitu. Kalau anak-anak yang tidak ridho dengan segala pembagian itu kadang-kadang mencuri jadi santri pun. Itu seperti itu. Kita di sana ada, kalau anak-anak itu belajar kitab namanya Taisur Kholaq. Taisur Kholaq ini adalah salah satu kitab madkhol belajar akhlak. Sebelum akhlak yang lebih besar, itu akhlak-akhlak yang rendah-rendah gitu. Selalu bersyukur. Contoh misalkan makan saja. 3 kebaikan tatkala kita makan akan kita dapatkan kalau benar menurut Islam. Pertama, tatkala kita makan meniatkan untuk menguatkan badan. Kemudian baca tata cara makan yang benar, itu sudah pada tahu. Tatkala kita mau makan, syukuri nikmat. Jangan ngelihat kawan lain memakannya sama stik sama iga bakar, sementara kita cuman sayur lodeh misalkan. Karena belum tentu mereka yang makan itu pun enak. Karena begini Pak, beda antara rezeki dan dunia. Rezeki itu nggak akan hilang, dunia bisa hilang. Rezeki itu yang kita makan, kita pakai yang sampai ke akhirat. Contoh, tatkala kita pakai baju, jangan salah niat. Pertama, fungsi pakaian itu ada 3. Sebagai penutup aurat, sebagai penahan dari panas dan dingin, dan sebagai perhiasan. Makanya Allah mengungkapkan bahasa suami istri itu hunna libasu lakum wa antum libasu, karena harus jadi 3 itu fungsinya antara suami istri itu. Maka nggak akan ada saling iri kalau seperti itu ditanamkan. Nggak akan melihat rumput tetangga lebih hijau kalau itu ditanamkan. Betul saya katakan. Ini saya tidak tahu apa kasus-kasus andunnya kayak gitu terjadi di sini, tidak, dan saya tidak mau tahu. Tugas saya menasehati, mengingatkan karena saya diundang ke sini, betul nggak? Karena ini pun termasuk menasehati diri anak. Jangan sampai anak pun tadi seperti tadi itu. Ya sama, kawan-kawan saya ngajar pun di sekolah besar itu banyak sekali ahwat. Ada yang sudah jadi perawan tua, lulusan ITB itu. Kawan-kawan kita juga semua kadang-kadang kita satu majelis. Ya namanya nafsu, betul nggak? Tapi alhamdulillah sampai hari ini terjaga seperti itu. Jadi fitnah itu banyak. Jadi jangan dikira anak juga nggak tergoda, sama tergoda. Cuman ya kita mampu menjaga karena Allah menjaga kita seperti itu. Nah kemudian tadi ini perlu ditanamkan rasa ridho yang disebut qanaah. Makanya Nabi mengatakan qad aflaha man aslama wa qanaatu bima wa ruziqa kafafa wa qanahul bima atah.
Dia diberikan rezeki merasa cukup dan dia qanaah atas apa ya. Maka tatkala makan itu kita syukuri apa yang kita makan ini. Maka jadi pahala. Selesai makan kita memuji Allah. Apalagi ketika kita berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'ama wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa kata Nabi, kufir lahu ma taqaddama min dzanbi. Makan saja 3. Dan jangan dikira itu tidak berefek dengan amal-amal lain, berefek. Jadi orang makan saja jarang bersyukur, nanti yang lainnya tidak akan bisa mensyukuri. Karena orang itu yang kecil saja tidak bisa disyukuri, yang besarnya tidak akan mampu. Jadi jangan dianggap remeh yang perkara-perkara kecil. Mengucapkan terima kasih kepada istri tatkala pagi menyiapkan sarapan kita, itu jangan dianggap itu enteng. Itu berbekas. Karena Allah nanti akan mengaruniakan karunia-karunia yang lain. Kan kata Allah sendiri, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Coba kalau ucapan sudah benar, yuslih lakum a'malakum. Efeknya akan memperbaiki amal kita. Jadi kita bisa dapat hidayah, kita bisa taat, kita bisa istiqomah itu dari ikhtiar kita yang kecil-kecil menapaki perintah Allah. Dari makan saja, dari berpakaian saja. Jadi orang beriman itu semuanya harus bernilai. Karena rugi kalau tidak bernilai. Dunia ini sebentar. Paling banter berapa kita tinggal di dunia. Paling 70, 100 paling banter. Betul udah jarang kan, betul enggak? Sedangkan akhirat itu mungkin ribuan tahun, jutaan tahun, bahkan di sehari di akhirat 1000 tahun. Terus alam barzah juga. Makanya tadi kalau kita tujuan hidup kedua, orang itu tidak akan hasad dan dengki. Ikhtiar manusia itu diperintahkan untuk berusaha. Jadi jangan disangka orang mengejar akhirat itu duduk di masjid, tidak. Orang bertakwa itu juga bekerja. Karena dengan itu dia akan terjaga dari minta-minta. Jadi jangan anggap salah. Ketika kita berbicara meremehkan dunia, bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan. Tidak loh. Makanya saya juga masih bekerja. Saya juga masih dagang, kan kayak gitu. Ya. Nah, kita pondok mah bukan bisnis tuh, dakwah kan kayak gitu. Ganti ongkos ya wajar lah kayak gitu, untuk ongkos seperti ini. Sama dengan guru-guru lain. Bahkan ada yang lebih gede dari digajinya nggak masalah, sesuai dengan pengorbanan dia. Kan kayak gitu. Jadi seperti itulah Ikhwah. Kita ini melihat dunia itu seperti ini. Insya Allah nggak akan ada rasa, bahkan kunci surga itu kayak gitu. Kalau bisa itu kita ini kalau berjemur sebelum tidur itu sedikit berenung sebentar. Saya telah memaafkan semua orang yang berbuat salah kepada saya. Jadi jangan ada istilahnya rasa gimana ke manusia itu. Meskipun mereka buruk kepada kita. Maka insya Allah hasad itu tidak akan ada. Maka orang kayak gitu akan bahagia hatinya. Dan insya Allah dia akan bahagia hidupnya. Karena tadi makanan mahal bisa dibeli, tapi enaknya makan hanya Allah yang ngasih. Betul nggak? Tidak semua. Ada orang yang gajinya 75 juta. Gede nggak kalau 75 juta? Gede lah. Tapi makannya dengan sayur bening. Enak nggak? Paham maksud saya kan? Allah itu maha adil. Jadi nikmat itu dibagi sama. Meskipun dunia berbeda. Kalau misalkan orang mengambil kebahagiaan dari sisi dunia, kenapa banyak orang yang sudah kaya raya tapi tidak bahagia? Contohnya kenapa dia masih korupsi, betul nggak? Artinya belum bahagia kan? Kenapa dia masih melabrak yang haram, kan betul nggak? Sekali lagi, bahagia itu nggak bisa dibeli. Makanya kasur bed yang mahal bisa dibeli, tapi enaknya tidur hanya Allah yang kita mengagoler di pos ronda aja tibra, betul nggak? Di masjid aja tidur, lagi Jumatan juga, betul nggak? Terus terang, saya juga kadang ngantuk kalau nggak khutbah. Untuk saya hampir tiap pekan khutbah gitu. Jadi setahun itu hanya berapa kali khutbah itu. Gitu kan, kalau itu pun kalau sedang safar gitu kan. Kadang ngantuk saya juga sama, oh beda. Betul nggak? Kita makan kayak gitu. Orang lain tuh pengen nikmat tidur tuh sampai pergi jauh, sewa hotel dan sebagainya. Kan seperti itu, betul nggak? Makanya kalau orang hati kayak gitu, insya Allah kan bahagia. Jadi bahagia itu tidak usah dibeli, betul nggak?
Ya disyukur. Itu saja Ustaz ya. Insya Allah adzan sebentar lagi. Nanti sehabis adzan ada apa? Makan dulu. Karena ini belum selesai, saya harap selesaikan saja. Soalnya sayanglah perjalanan jauh, sebulan sekali lagi ya. Jadi mendingan selesaikan ya. Kalau buku ini insya Allah bisa terbahas sedikit-sedikit. Karena sebenarnya ini sudah sarinya dari buku ini juga. Jadi, saya menyiapkannya berhari-hari ketika saya ditelepon, diminta. Sekarang masa ininya ini kayak gitu. Sayanglah waktu. Nanti setelah ini ada lagi. Ya itu aja mungkin dari saya. Saya tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.